Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala sayyidina Muhammadin afdholiz zakirin wa sayyidisy syakirin wa imamil mursalin wa khatamin nabiyyin wa qaidil gurrul muhajirin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Wa man salaka tariqahum ila yaumiddin. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon izin mengganggu suasana ibadah yang sedang masih salat ataupun sedang berzikir. Dan ini rangkaian acara pada hari ini seperti biasa, tiap hari Rabu ada kajian dan diberi waktu sampai jam 12 lewat 40, ada waktu 25 menit insyaallah. Tema yang akan diangkat adalah bekerja untuk Allah. Saya akan mulai dengan sebuah kisah sederhana yang mungkin sebagian sudah pernah menonton atau melihat. Saya mengangkat kembali tema ini sebagai landasan berpikir kita. Tersebutlah ada seorang lelaki tua, kira-kira seusia 78 tahun. Beliau kelelahan, kecapean dalam sebuah aktivitasnya yang akhirnya jatuh pingsan. Ada yang menolong, dibawa ke rumah sakit, dan beliau tersadarkan sudah di kamar, dirawat ruang rawat inap, sudah menggunakan bantuan oksigen. Kurang lebih 24 jam dia dibantu dengan oksigen sampai segar bugar kembali dan pihak rumah sakit pun memperbolehkan dia pulang. Ketika dia menghampiri bagian administrasi, disodori sebuah kertas yang tentunya isinya adalah tagihan. Kurang lebih sekitar 2,4 juta rupiah. Dia pun menangis. Dia menangis, oleh pihak administrasi ditegurnya, "Wahai Pak Tua, jangan menangis, bayar aja." Orang tua ini menjawab, "Aku menangis bukan karena tagihan ini. Berapapun biaya yang diminta, aku akan bayar. Aku punya uang kok." Lantas kenapa engkau menangis? Aku menangis karena baru 24 jam aku diberi oksigen di rumah sakit, dapat tagihan 2,4 juta. Berarti per jamnya 100.000 kira-kira begitu. Selama ini aku hidup 78 tahun menghirup udara segar, enggak bayar sama sekali. Allah ngasih cuma-cuma, Allah ngasih gratis. Ya. Terbayang kalau harus aku bayar semua itu. Satu hari 2,4 juta, satu bulan sekitar 72 juta, setahun hampir 1 miliar. Anggaplah 1 miliar, 78 tahun 78 miliar. Betapa besarnya aku punya hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak pernah menagih kepada aku. Dan aku menangis karena aku lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu saat kalau kita diberi usia panjang, karena rata-rata kita pun kalau berdoa pasti ingin usia panjang, Pak. Ingin usia panjang, kalau suatu saat sampai di usia 78 tahun, kira-kira kalau mengalami peristiwa itu apa yang akan terjadi? Pertanyaan-pertanyaan dijawab oleh kita, misalkan saat kita pingsan di jalanan, adakah yang nolong? Kalaupun ada yang mau nolong dibawa ke rumah sakit, adakah pihak rumah sakit yang nerima? Saya katakan begitu dalam renungan-renungannya karena banyak peristiwa, banyak kasus di jalanan sudah jatuh pingsan, gak ada yang nolong. Ada yang nolong masuk rumah sakit ditolak juga. Siapa yang bayar nanti? Ya, pakai BPJS juga ngantri, Pak. Kemarin Ramadan teman saya sama tuh kasusnya karena batuk lama, dia punya asma, sesak nafas, dibawa ke UGD, diterima di UGD-nya. Tapi nunggu sampai seharian. Dalam seharian dia menunggu sampai 5 kali orang lewat meninggal dunia. Tambah stres, Pak.
Orang udah sakit melihat lewat, ada yang meninggal lewat. Tambah stres orang sakit begitu. Kalaupun diterima, kira-kira ada yang merawat enggak? Kira-kira kalau sudah selesai pun juga perawatannya ada yang bayar enggak kira-kira? Karena umumnya di usia 78 tahun, kalau tentara mah komandan sudah nggak punya pasukan, Pak, kira-kira begitu Pak ya. Sudah pensiun, karyawan yang tadinya bos pun juga sudah nggak punya lagi bawahannya, bisnis pun sudah mulai ditinggalkan, kegagahan sudah mulai tidak ada. Kalaupun punya anak soleh misalkan ya, anaknya perempuan, mungkin di usia itu sudah dibawa suaminya, karena udah menikah. Kalaupun anaknya laki-laki, ya karena sudah merasa sukses ingin mandiri. Cirinya orang mandiri pisah rumah dari orang tua. Dan boleh jadi juga kita sebatang kara karena pasangan kita pun juga sudah tidak ada. Mungkin meninggal duluan dan seterusnya. Saya ajak renungan itu dulu bahwa Allah sampai detik tadi kisah tadi 78 tahun Allah tidak pernah menagih hutangnya kepada kita. Tetap oksigennya gratis. Kalau kita melihat ayat Al-Quran, surah Al-Muhammad diantaranya ayat ke-7 misalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Dipanggillah wahai orang-orang beriman. Jika kalian menolong Allah, maka Dia Allah maksudnya akan menolong kalian dan akan meneguhkan kedudukan kalian. Kalau terjemahnya saya buat bebas dengan sesuai dengan tema, jika kalian bekerja untuk Allah, kira-kira begitu. Allah akan bayar gajinya. Allah akan kasih kedudukannya dan Allah kuatkan kedudukan posisi itu. Idealnya begitu. Sebagaimana kita kalau bekerja, Pak, ya, nggak akan digaji kalau nggak kerja. Nggak akan kerja kalau nggak diterima gitu kan. Nah, umumnya manusia memang ditugaskan kan untuk bekerja untuk Allah. Ya, bekerja untuk Allah. Dan Allah akan memberikan sesuatu kepada hambanya ketika dia bekerja. Normanya begitu. Akan tapi kenyataannya tidak begitu. Kerja dengan Allah umumnya ada 3 poin secara globalnya. Pertama yang disebut dengan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. 1. Yang kedua, kerja dengan Allah adalah kepemimpinan. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah untuk jadi pemimpin di muka bumi ini. Atau mungkin penguasa. Atau wakil Allah di dunia ini adalah memimpinnya. Yang ketiga adalah amar ma'ruf nahi munkar. Dakwah atau tausiah. Ya, mengingatkan orang untuk berbuat baik dan mencegah orang dari berbuat kejahatan. 3 amal inilah atau 3 kerjaan inilah kita bekerja dengan Allah. Sengaja saya runutkan dari mulai ibadah, menjadi pemimpin, dan kemudian beramar ma'ruf, nahi mungkar. Karena 3 ini memang serangkaian runut begitu ya. Bahwa Allah memberikan kepemimpinan itu kepada orang yang ahli ibadah. Sungguhnya begitu. Karena ketika dunia dipimpin oleh bukan ahli ibadah, pasti hancur. Pasti tidak tercapai keinginan nahi mungkar, amar ma'ruf nahi munkarnya. Dan kalau pemimpin lebih leluasa ketika amar ma'ruf nahi munkar dakwah. Seorang suami atau ayah kepala rumah tangga di rumahnya mendakwahi anak istrinya lebih mudah daripada anak pada bapaknya. Ketika anaknya menasihati bapaknya, "Bapak, sholat, kamu tahu apa? Saya ini orang tua kamu, saya pengalaman." Tapi kalau orang tuanya menasihati anaknya, anaknya dengar. Mau buruk, mau tidak buruk seorang suami, Allah menetapkannya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah langsung kasih posisi bahwa pemimpin yang paling sederhana ya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia di rumah tangga itu sebagai qawwam, pemimpin. Ya.
Itu idealnya, Pak, normanya begitu. Namun kenyataan Allah memberikan balasan, membayar gaji manusia itu sebelum kerja. Kita tahu ketika lahir ke dunia, kita nggak bisa apa-apa. Tapi Allah sudah kasih, salah satunya tadi berupa oksigen. Sampai 15 tahun lamanya. Saya katakan sampai 15 tahun, mengikuti Imam Syafi'i saja, bahwa puncak atau paling maksimal seorang anak manusia ketika dia mencari tanda-tanda kebaligan, kalau menstruasi nggak kelihatan, nggak ada juga, mimpi basah nggak terjadi bagi seorang laki-laki, dari 15 tahun itu sudah balik. Maksimum di situ. Jadi kalau di usia itu masih belum kelihatan tanda-tanda baliknya, secara fisik tadi menstruasi, suaranya membesar, kalau laki-laki misalkan begitu kan, 15 tahun sudah dipastikan balik. Bahasa kita apa ikatan dinas. Pendidikan awal yang Allah berikan 15 tahun kepada hamba Allah ini dan dibayar oleh Allah rutin. Ya. Itu baru oksigen dibayarnya. Ya. Disebut anak nakal itu orang tua yang punya persepsi. Padahal anak itu nggak ada yang nakal. Ya. Karena anak itu butuh bimbingan, butuh pendidikan. Yang nakal itu kalau sudah balik itu masih jahil pada orang, itu nakal baru. Jadi kalau orang tua nakal itu ada. Tapi anak nakal itu tidak ada. Ketika ada anak menurut kita orang tua itu nakal, itu cirinya memang orang tua nggak becus mendidik anak itu. Jadi bukan anak nakal, orang tua yang nakal yang nggak becus mendidik anak itu. Dan 15 tahun Allah kasih rezeki. Ya, banyak sekali rezeki. Karena setelah usia balik 15 tahun, dia harus mulai bekerja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperhitungkan hari demi hari, bahkan detik demi detik dia itu. Tetapi walaupun dia tetap nggak bekerja dengan Allah, tetap tidak beribadah kepada Allah, tidak menjadi khalifatul fil ard, wakil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak amar ma'ruf nahi munkar, Allah kalau masih dia hidup, diberi rezeki terus sama Allah. Sehingga justru idealnya bagi mereka yang melaksanakan 3 pekerjaan dari Allah, dia akan dapat gaji lebih banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh, cerita lagi. Seorang pembicara menyampaikan bahwa saya ini nggak bekerja, saya nggak berbisnis, tapi saya punya penghasilan tiap bulan 1 miliar. Mungkin nggak Pak? Nggak bekerja, nggak berbisnis, punya penghasilan 1 miliar. Nggak usah dijawab Pak ya. Pertanyaan berikutnya, mau nggak punya penghasilan 1 miliar seperti itu? Setiap majelis ditanya begitu pasti mau 1 miliar. Tapi ada yang bertanya, kok bisa? Gimana caranya? Gitu. Pasti pertanyaannya begitu. Karena logika kita begitu Pak. Dapat gaji karena kerja. 1 miliar dari mana? Lotre. Dapat judi, kira begitu. Pembicara itu menerangkan, ketika jamaahnya mau 1 miliar, kalau gitu, kalian mau nggak melakukan sebagaimana aku melakukan ini? Apa yang dilakukannya? Kata pembicara ini adalah, aku tiap hari baca Quran 12 juz. Ini baru ibadah 1, baca Quran 12 juz. Ketika disampaikan bahwa rahasianya tiap hari baca Quran 12 juz, tanya lagi jamaahnya, masih mau enggak 1 miliar? Diem semuanya. Diem. Kok diem? Masih mau 1 miliarnya, tapi 12 juznya susah. Capek, berat. Pertanyaannya ya jamaah di sini aja lah. Berapa sih yang paling gede gajinya? Ada yang sampai 100 juta di sini? Pertanyaan berikutnya, berapa jam kerja? Undang-undang negeri kita tuh 8 jam kerja itu. Tapi kalau yang tinggalnya di ujung Berung, kerja di sini jam 6 udah berangkat. Pulang-pulang nyampe rumah jam 6 juga. Kira-kira 12 jam juga tuh pulang pergi, dengan pulang pergi. Anggaplah baca 1 juz itu 1 jam. Dan kalau baca Quran 1 juz 1 jam itu orang baca Quran paling belet itu. Ya, masih terbata-bata. A'udzu billahi. Nah, masih begitulah kira-kira.
Kalau bacanya misalkan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kira-kira 40 menit lah satu juznya. Ambil yang paling tadi paling belat lah, 1 jam 1 juz. 12 juz berarti 12 jam. Kan gak ada bedanya dengan kerja, orang bekerja. Bahkan ada yang melembur sekalian. Capek. Orang kerja siapa yang gak capek? Orang kerja kan dari Senin sampai Jumat nyari duit kan Pak ya. Sampai stres kan. Kenapa stres sampai Jumat? Karena memang capek kerja itu. Apalagi dimarah-marah si bos. Belum di perjalanan macet, stresnya luar biasa. Makanya rata-rata orang pekerja hari Sabtu, hari Ahad healing Pak. Jalan-jalan. Ngapain jalan-jalan Pak? Ngabisin duit. Sehingga Sabtu sore stres lagi Pak. Duitnya habis soalnya. Senin mulai kerja udah stres duluan. Sehingga masuk Jumat semakin stres. Capek kerja itu. Kalau ada yang bilang kerja nggak capek, kayaknya luar biasa. Baca Quran juga capek. Tapi kenapa baca Quran tidak mau? Nah, padahal inilah tugas utama. Padahal kerja dengan manusia, ya kita ini kerjakan yang di kantor, segala macam dimanapun, kan kerja dengan manusia. Nggak ada yang sampai 100 juta. Mohon maaf, misalkan tentara, sampai puncak jenderal gitu kan, ya, bintang 4. Itu rata-rata udah sepuh Pak ya. Udah sepuh tuh rata-rata. Nyampe nggak 1 miliar gajinya tiap bulan. Dan itu makan waktu bertahun-tahun kan sampai jenderal itu. Ya. Bisa bertahun-tahun. Ya. Dan udah tua baru kaya raya begitu kira-kira kan. Sudah punya penyakit kan. Sudah asam urat, sudah diabetes, sudah kolesterol, macam-macam. Nah, Allah Subhanahu wa taala apapun yang dilakukan oleh hambanya ketika dia mau bekerja oleh pasti dihargai. Seorang murid jadi ceritakan cerita ini, dia menyampaikan angkat tangan, Ustaz, saya belum sampai 10 juz juga baca Quran tiap hari. Saya baru 3 juz tiap hari. Jadi saya bertanya, apa yang kamu dapatkan? Hikmah apa yang kamu dapatkan dengan 3 juz tiap hari? Kata dia, saya ini pebisnis Ustaz. Dengan baca Quran 3 juz tiap hari, saya sudah tidak repot-repot lagi mengatur bisnis saya karena sudah ada yang bekerja. Allah membantu segala urusan saya. Allah mudahkan urusan saya. Ya. Jadi ketika mau kita bekerja untuk Allah, meluangkan diri untuk Allah, apapun bentuk ibadahnya, Allah akan memudahkan kita. In tansurullaha yansurkum. Setiap kita udah ngalamin, diantaranya kemarin Ramadan, ngalamin betul tuh. Dan ini statement Rasulullah kan, lisaimin farhatan. Bagi yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Disebutkan oleh Rasulullah tuh. Ketika ibadah puasa dapat 2 kebahagiaan. Dan kita betul-betul merasakan semuanya itu. Apa kebahagiaannya? Farhatun indal fitri. Wa farhatun ila liqa'i rabbi. Kegembiraan atau kebahagiaan pertama adalah saat berbuka. Kita kan bekerja nyari duit inginnya bahagia, Pak. Ternyata Allah mengajarkan lewat nabinya dengan berpuasa itu bahwa rasakan kegembiraan itu yang pertama itu yang paling mendasar. Itu kebutuhan pokok. Itu makan, minum. Rata-rata orang berbuka kita maghrib itu gembira. Kan Rasul pun mengajarkan bergembiranya berbuka tuh enggak neko-neko, enggak mahal-mahal kata Rasul. Berbukalah dengan rutob 3 butir. Rutob itu kurma segar. Dan nanti kalau lihat dari sisi kesehatan luar biasa. Kenapa tidak diambilnya rutob atau kurma lah kira-kira begitu. Kurma itu makanan pokok. Makanya cukup mereka tuh berbuka dengan kurma karena makanan pokok. Sekaligus buah-buahan. Nah di Indonesia bermasalah Pak. Makan pokoknya beras. Kalau dikonversikan berbukalah dengan beras. Apalagi 3 butir, enggak bisa Pak. Beras harus dimasak dulu kan begitu jadi nasi. Nasi kita dimakan penuh lauk pauk, enggak bisa. Dan nasi atau beras bukan buah-buahan. Orang-orang kesehatan pasti paham. Kalau perut kosong mulailah dengan makan buah dulu kan. Itulah kurma.
Jadi selain buah-buahan, dia makanan pokok, makanya cukup. Tetapi kalau tidak menemukan yang sederhana itu, kata Rasulullah, cukup dengan minum aja, 1 teguk, 2 teguk saja. Ketika berbuka itu. Karena manusia saat berpuasa hanya butuh untuk tegak berdiri sholat di maghrib hari. Makanya tahun kemarin saya menemukan seorang ojol lagi di kemacetan, lagi mengantar-ngantar produk pesanannya, kira-kira begitu, macet, hujan, maghrib. Sebagian orang ada yang menggerutu, wah segala macam, Cimahi macet melulu, macam-macam Pak. Ojol ini tidak berpikir panjang, dia buka helm, angkat wajahnya sambil buka mulut Pak. Karena saya sampingnya tanya, Bang, kenapa Bang? Alhamdulillah, Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Berdoa, dia bersyukur karena bisa berbuka dengan tetesan air hujan. Sudah bergembira. Ya. Apalagi kalau mendapatkan wafarhatun ila liqa'i rabbi, saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Tuhannya. Kenapa itu kegembiraan? Karena disitulah Allah ngasih hadiahnya langsung bagi orang berpuasa. Kalau sholat ada hitungannya, baca Quran ada hitungannya, puasa tidak ada. Allah kasih langsung. Dan ketemunya dengan Allah bukan dimanapun, tapi di surga Firdaus. Surga Firdaus itu surga paling tinggi, tengah-tengah. Disitulah nanti di atasnya ada aras, sehingga sana Allah akan terbuka. Disitulah Allah akan bagi-bagi hadiah. Orang yang masuk surga enggak semuanya ketemu Allah. Apalagi yang masuk neraka dulu. Ya, insya Allah kita kan masuk surga semua, tapi mungkin masuk neraka dulu karena ada dosa tersisa. Kalau nanti masuk neraka dulu, Pak, dipastikan akan ketemu Allah. Nah, orang puasa, jangan kecil hati ya, bagi yang masih punya dosa. Orang puasa itu kayak jalan tol. Pintunya khusus, namanya pintu Ar-Royan. Langsung ke surga Firdaus, akan ketemu dengan Rasulullah itu dan seterusnya. Itulah makna beribadah atau bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tanggal terakhir ya, bulan Syawal, 29 Syawal. Yang namanya Syawal kan bulan peningkatan. Idealnya bekerja harus meningkat. Puasanya harus meningkat, baik kuantitas, kualitas. Akan tapi kan nggak mungkin kita meningkatkan puasa secara kuantitas. Karena Ramadan paling banyak puasanya. 1 bulan. Syawal 1 bulan juga sama kan begitu. Tapi Allah dan Rasulnya memberikan luar biasa bonus. Jika orang itu menyempurnakan dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka puasanya sama dengan setahun penuh. Artinya, dia akan bahagia setahun penuh. Kalau tiap tahun dia begitu, Ramadan puasa ditambah 6 hari bulan Syawal, dia akan dapat bonus terus tahun penuh dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu baru beribadahnya, Pak. Tetapi kok perasaan saya enggak? Nah, perhatikan kata Rasulullah. Ibadah yang dimaksud adalah ka'annaka tarahu. Itu kata Rasulullah. Anta budallah ka'annaka tarahu. Beribadah kamu pada Allah seperti melihat Allah. Fa illam tarahu yaraka. Maka jika kalian tidak bisa melihat Allah, karena pasti tidak bisa melihat Allah kalau di dunia, pastikan Allah itu melihat kita. Artinya, orang kalau memastikan ketika ibadah sholat, misalkan tadi, diperhatikan oleh Allah, dia akan penuh kehati-hatian dalam sholat. Dalam beribadah tidak perlu banyak, tapi rutinitas. Kayak kita bekerja kan ngantor, enggak perlu banyak kantor. Satu kantor tapi rutin datang gitu kan ke kantor. Jam 8, kalau orang kerja itu kan pulang jam 4, rutin begitu. Si bos pun akan melihat, oh ini luar biasa, orang komitmen, disiplin, segala macam kan begitu. Tapi kalau orang datangnya jam 9, jam 2 udah pulang, ini udah one prestasi. Besok kena SP. Satu ibadah lagi tadi, sholat misalkan. Kan simpel saja. Kalau kita mendawamkan satu sholat aja. Kalau sholat fardu nggak usah dibicarakan lagi, Pak. Misalkan sholat tadi qobla
rawatib misalkan Pak ya. Rasulullah mengatakan bahwa siapa yang melaksanakan rawatib 12 rakaat, qobla subuh 2 rakaat, qobla duhur 4 rakaat, ba'da duhur 2 rakaat, ba'da maghrib 2 rakaat, ba'da isya 2 rakaat, dia ahli surga, dakhulul jannah, masuk surga. Praktekan itu sudah selesai urusan surga Pak. Urusan dunianya sudah selesai juga. Kenapa? Karena dengan qobla subuh 2 rakaat saja sudah seisi dunia milikmu kata Rasulullah. Atau sama lebih baiknya dari apa? Bahkan lebih baik dari seisi dunia qobla subuh 2 rakaat ini. Allah Rasulullah tidak menuntut banyak-banyak, tapi tidak dikenalkan rutin, istimror. Sehingga kalau satu saat kita pensiun, Pak, dari Allah, kok ada pensiun dari ada? Pensiun dari Allah, kita nggak tahu kayak tadi peristiwa si kakek tua jatuh pingsan, mungkin sampai koma, itu pensiun, belum meninggal tapi pensiun ya. Sudah nggak ada kewajiban orang yang pingsan, orang bahkan orang gila, sudah nggak ada kewajiban beribadah apapun dia. Tapi kalau tadinya dia rutin melakukan sebuah ibadah karena ada udzur syar'i, tadi karena ada sakit dia tidak melaksanakan ibadah, maka tercatat dia beribadah seperti itu. Itu luar biasanya dengan Allah begitu. Nah, beribadah pada Allah nggak usah nunggu nyantri dulu, jadi ustadz dulu, tapi apa yang bisa kita lakukan? Lakukan. Apa Ibu sekalian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi waktu saya ingin sampaikan juga sebuah kisah kecil di akhir ya. Karena ini adalah sebuah momentum saja. Jadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang ditakdirkan suatu saat masuk surga, akan tapi dia ya banyak berbuat kejahatan. Ya, tapi dia ujungnya adalah diberi bonus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya ada seorang santri baru selesai pendidikannya di pesantren, dia pulang, kemudian di perjalanan dibegal, dirampok, ranselnya dirampas. Santri ini menangis, minta ranselnya dikembalikan lagi. Si begal bertanya, apa sih isi ranselmu? Kok sampai menangis begitu? Kata santri ini, bang, ini ransel nggak ada manfaatnya lah untuk abang juga. Nggak ada apa-apa isinya. Cuman buku doang, cuman kitab-kitab hasil bawa dari pesantren. Dibuka, memang demikian adanya. Di luar dugaan santri, si begal ini menasehatinya. Pakai bahasa Arab lagi. Al-ilmu fis sudur, wala fis sutur. Ilmu itu dalam dadamu, bukan dalam bukumu ini. Katanya. Kaget santri ini kan, kok begal bisa nasihatin begitu. Lagi ngobrol begitu, lagi berdebat karena santri tetap ingin merampas lagi tasnya, tiba-tiba bawahan si begal itu bawa nampan berisi air gitu kan, disodorin pada bos. Bos, minum dulu bos. Kata begalnya mengatakan begini, kamu tuh nggak tahu ini hari apa? Hari Kamis bos. Kamu tahu nggak aku sedang puasa? Tahu bos, kenapa nyuguhin minum? Kali aja bos haus. Nanti nunggu maghrib saya katanya. Santri lebih kaget lagi, lu kok ada begal puasa? Hanya nanya, bang, kok begal puasa? Emang nggak boleh begal puasa? Ya kan begal tuh penjahat bos. Puasa kan orang baik bos. Emang nggak boleh begal jadi orang baik? Hanya berdebat, diterangkanlah bahwa aku juga ingin jadi orang baik, tapi ya beginilah keadaanku. Aku tahu bahwa merampok itu kejahatan besar. Aku tahu aku nggak sholat segala macam. Tapi aku tahu tiap amal-amal ibadah itu punya hubungan dengan Allah. Sejahat-jahatnya aku ingin terus berhubungan dengan Allah. Sholat aku nggak bisa. Zakat apalagi, wong harta pun aku habis ngerampas gitu kan. Ibadah haji, boro-boro katanya kan. Yang aku bisa lakukan karena aku ini kuat, aku puasa. Dan aku puasa karena akan ingin terus berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin kerja dengan Allah terus dengan amal puasa.
Pendek cerita, selesailah, tasnya pun diserahkan lagi ke santri. Si santri begitu mengenang dengan peristiwa itu, justru lebih baik, lebih banyak belajar dari si rampok daripada di pesantrennya dia. Apa pelajarannya tadi? Al-ilmu fisudur. Akhirnya dia pelajari kitab-kitab yang dia bawa sampai hafal luar biasa. Dan dia pun jadi terkenal seorang ustadz yang luar biasa, ya, digandrungi di masyarakatnya. Sampai dia ketemu dengan seorang pengusaha, kemudian dia pun diberangkatkan ibadah haji. Ketika ibadah haji, santri ini ingin berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin berdoa di multazam. Tapi ketika baru mendekati multazam, dia mendengar sebuah doa. Suaranya hafal. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah mengundang aku ke sini. Di liriknya begal tadi, Pak, ibadah haji, Pak. Akhirnya ditanya, Bang, kok bisa ibadah haji? Ya inilah berkat hubunganku dengan Allah. Aku tidak menyangka bisa begini. Dengan puasa, ya aku dipertemukan Allah dengan rumah Allah ini. Inilah sebuah cara atau sebuah kisah-kisah yang bisa memotivasi kita kira-kira untuk bekerja dengan Allah. Manusia, tempat kita bekerja, besok lusa, kalau yang bekerja itu besok lusa akan pensiun, itu pasti akan dilupakan oleh mereka. Bukan melupakan sebenarnya, karena juga semua orang yang seangkatan itu sudah pensiun. Ada yang baru-baru masuk, yang baru-baru mungkin nggak kenal dengan kita. Kondisi kita kayak apa, mereka juga nggak tahu. Ya, tapi Allah sampai kapanpun akan terus berada dengan kita, dan saya tetap pesan saja, karena Rasul pun pernah merasakan peristiwa seperti itu, merasa ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ngasih 2 surat menghibur Rasulullah SAW, ya, agar mau terus bekerja dengan Allah, yaitu surat Ad-Duha dan surat Al-Insyirah. Silakan 2 surat ini dibaca saja, ya, pelan-pelan, ya. Bahwa surat Duha mengingatkan kembali pada Rasulullah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan Rasul. Sedangkan surat Insyirah adalah bahwa gak usah banyak berpikir, gak usah banyak merenung, gak usah banyak melamunkan, tapi yang penting faida farogta fangsab. Kalau beres sebuah pekerjaan, bekerjalah terus. Karena begitulah tugas manusia selagi di dunia, tidak boleh berhenti bekerja untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekedar renungan saja di siang hari ini, dan tentunya bukan sekedar renungan, tapi mari kita lakukan di kemudian hari agar kita terus punya hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah pun memberikan kekuatan, kekoh kedudukan kita di dunia ini dan di akhirat nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar. Wassalamu tasliman katsira. Amin amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.